tahun 2015 sampai sekarang, posisi sebagai anggota. Forum Silaturahmi Mahasiswa Nahdlatul Ulama UGM 2016 sampai sekarang, pengurus harian. Arus Informasi Santri Jawa Tengah 2016 sampai sekarang, tim media chapter Batang. Keluarga Mahasiswa Batang UNES 2015 sampai sekarang, posisi sebagai pembina. Santri Batang 2017 sampai sekarang, wakil ketua. Mata Garuda Jawa Tengah chapter Batang, tim advokasi beasiswa santri Versitas PAC, asesor Kecamatan Batang. Dari tahun 2017 sampai sekarang, 2018 sampai sekarang, 2019 sampai 2021. Posisi sebagai wakil ketua, ketua, moderator, dan wakil sekretaris. PC Lakpesdam Kabupaten Batang 2019-2021, posisi Departemen Pemberdayaan SDM, Santri Versitas Batang 2020 sebagai penanggung jawab. Prestasi yang telah diraih 2011, program kreativitas mahasiswa pengabdi kepada masyarakat Dikti berjudul Pondok Kreatif sebagai wahana pembangun akademik berwawasan Islami dan pengembangan keterampilan. Pondok Pesantren Raudatul Atqiyah, Karangasem Utara, Batang. Tingkat nasional. 2013, program kreativitas mahasiswa pengabdi kepada masyarakat Dikti berjudul Lincak Setil sebagai wahana pengembangan pendidikan karakter berbisnis nilai-nilai lokal, Dukuh Pabean, Kelurahan Karangasem Utara, Batang. Tingkat nasional. 2015, wisudawan terbaik UNES periode 1 tahun 2015, narasumber Kick Andy Metro TV, 2018 wisudawan pasca sarjana berpredikat cum laude Universitas Gadjah Mada. Pengalaman pelatihan atau workshop anti corruption Youth Camp 2015 Yogyakarta. Anti Corruption Youth Camp 2016 Sabang, Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragam 2019. Pengalaman riset pada tahun 2012, pendidikan multikultur di SMA Nasima Semarang. 2013, pengembangan model wisata pendidikan eduwisata berbasis konservasi tanaman per orang di Universitas Negeri Semarang. 2013 sampai 2014, konstruksi identifikasi Nahdlatul Ulama dalam Maulid Kanzul Sholawat di Kota Pekalongan. 2016 sampai 2018, strategi gerakan anak muda komunitas kecil bergerak Yogyakarta. 2019, Grand Design Kependudukan Kabupaten Kota Pekalongan. 2020 sampai 2035. Itu tadi kurikulum vitae yang sudah saya bacakan. Nah, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Najmul Ahfad SPD MA. Monggo Kak Ahfad dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam suasana bahagia di SMK SMTI Bandar Lampung, ya kan? Wah, ini luar biasa sekali. Saya baru menginjakkan kaki ke Bandar Lampung secara virtual, guys. Kalau di Sumatera yang pertama saya pernah ke sana itu di Medan karena transit dulu di Medan sebelum ke Sabang Aceh, dan kali ini ke Bandar Lampung. Satu kesempatan yang berbahagia dan saya merasa terhormat
diundang oleh teman baik saya, teman kos saya sewaktu S1, Pak Rizky. Beliau yang tahu 24 jam tentang saya ketika saya semester 1 akhir hingga semester berapa ya? Semester 3 barangkali. Semester 4 barangkali. Ibu Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan SMK SMTI yang berbahagia yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Guru SMTI Lampung yang kami hormati pula, serta teman-teman, adik-adik, siswa-siswi SMTI, SMKTI, SMK, SMTI. Saya nggak tahu ini, SMK, SMTI-nya itu SMK apa, Pak? SMTI. Kenapa, SMTI Mas? itu singkatannya apa? Singkatannya SMTI. Sekolah Menengah Teknik Industri. Oh, Sekolah Menengah Teknik Industri. Oh ya, makanya apa namanya? Ya harus menjadi pekerja luarannya ya, Iya, teman-temannya. iya. Baik, langsung saja saya beranjak ke materi yang akan saya sampaikan pada teman-teman. Ya. Baik, saya secara mendadak minggu lalu diminta oleh Pak Rizky untuk sharing di sekolahnya, begitu. Dan ini memang selalu saya tunggu, saya memanfaatkan jaringan saya untuk selalu bekerja sama, untuk selalu berkolaborasi, ya sambil menggerakkan hati saya, mengingatkan kembali saya harus seperti apa zaman dulu, sewaktu SMA, begitu. Dan hari ini kembali saya harus bercerita kepada teman-teman, dan teman-teman saya mendapatkan cerita dari Pak Rizky sudah menonton video tentang saya di Metro TV, yang itu secara tiba-tiba saja saya dibawa ke sana. Saya ambil judul sesi ini dengan judul Alhamdulillah saya lolos, kamu pasti juga lolos. Nah, slide ini semua tentang bagaimana persyaratan mendaftar beasiswa LPDP teman-teman. Nah, tentu untuk setingkat teman-teman SMA dengan luaran yang misalnya setelah SMA ini harus harus bekerja. Tentu secara gambaran ini nggak begitu penting. Apakah iya gitu? Nah, kita lihat nanti ya sambil berjalan seperti apa. Nah, saya mengambil satu background gambar ini teman-teman. Ini saya ambil sekitar tahun 2015. Begitu saya lulus S1 teman-teman, kemudian saya diminta untuk sharing di beberapa daerah. Nah, salah satunya daerah saya sendiri nih. Saatnya saya pulang kampung ke daerah Batang. Nah, di Batang, di salah satu desa, saya diminta cerita tentang diri saya, kemudian memberikan motivasi, ya lebih tepatnya saya yang diberi motivasi gitu kan. Kita sharing saja. Nah, di sana kita ada satu pertanyaan yang membuat saya tergelitik, dan ini sering semua seminar saya selalu saya ceritakan tentang ini. Karena bagi saya ini menjadi satu tonggak utama. Kenapa sih saya harus S2? Kenapa sih harus melanjutkan studi? Kenapa sih saya harus belajar dimanapun gitu kan? Karena belajar kan tidak hanya di institusi pendidikan, lembaga pendidikan saja, tapi di perusahaan kita akan bekerja lagi, di tempat manapun, di kampung, di rumah kita belajar lagi, belajar tentang hal-hal baru, belajar kembali untuk mengasah skill yang sudah ada dalam diri kita. Nah, ada satu pertanyaan di desa itu yang diberikan kepada saya yang baru lulus S1. Nah, dia cerita, itu seorang bapak-bapak, dia bercerita, apakah tujuan dari pendidikan itu? Beliau bertanya itu. Nah, selanjutnya beliau kemudian bercerita, karena di kampung saya, mereka yang lulusan SD itu mempunyai mobil banyak, gitu, mempunyai motor banyak, mempunyai apalagi rumah banyak, mempunyai istri satu. Nah, artinya megah sekali gitu kan. Rumahnya banyak, rumahnya besar, punya truk banyak, punya mobil banyak. Nah, itu lulusan SD, sekolah dasar. S1 ya kan, SD kan S1. Nah, sementara mereka yang lulusan S1, sarjana setelah lulus SMK atau SMA, mereka melanjutkan studi S1, kemudian strata 1, mereka mentok paling jadi guru gitu. Lantas apa sih gunanya pendidikan itu? Nah, saya kala itu yang masih blow on ya, masih plonga-plongo gitu istilah Jawanya, masih pongah, masih bingung.
Nah, saya jawab saja bahwa Rasulullah datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, begitu. Bukan merevolusi akhlak ya, tapi menyempurnakan akhlak, gitu ya. Jadi Rasulullah datang ke muka bumi ini itu melihat bagaimana zaman jahiliyah dulu sana di Mekah sana, zaman jahiliyah, kemudian Rasulullah turun menyampaikan nilai-nilai Islami dan beliau menuntun, bukan hanya sebatas menyampaikan saja, menuntun. Nah, pendidikan itu di situ. Bagaimana pendidikan itu berguna, yakni untuk membentuk karakter seseorang, membentuk kepribadian seseorang. Nah, persoalan setelah lulus itu jadi apa, sukses bagi seseorang kan masing-masing. Ada yang pengen punya cita-cita pergi ke luar negeri, harus punya pandangan. Saya punya gambaran pengen keluar negeri, it's okay, enggak masalah. Ada yang punya cita-cita, aku hidup bahagia bersama istri dan anak di desa, makan dengan seadanya gitu. Yang penting saya bisa ketemu dengan orang tua, orang-orang yang saya kasih, itu it's okay gitu kan. Atau ada cerita lain, misalnya saya nggak masalah jauh dari istri, yang penting begitu pulang uangnya banyak, bisa bangun istana gitu. It's okay, itu bagian dari proses, dan teman-teman punya cerita masing-masing untuk mendefinisikan sukses itu apa gitu kan. Nah, kalau sukses menurut saya apa sih? Nah, bagi saya kesuksesan itu adalah bagaimana kita menghargai setiap proses yang kita jalani itu. Gagal gimana? Ya itu proses, itu sukses gitu kan. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita yang udah berjuang, dan gagal ya wis nggak apa-apa gitu. Ya wis nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita enjoy aja, karena pengalaman saya ketika mau daftar S1 itu saya harus gagal dulu kan. Dalam cerita saya di KND saya cerita bahwa cita-cita saya setelah SMA itu mau jadi cleaning service gitu. Sebelum itu saya mau kerja di PT Pama Persada Nusantara. Nah, mungkin teman-teman tahu daerah karena teman-teman teknik industri. PT Pama Persada Nusantara itu adalah PT yang bergerak di pertambangan di Kalimantan. Nah, sementara untuk teman-teman SMA itu harus mensyaratkan jurusannya IPA. Saya jurusannya IPS gitu. Saya mau indikat aja, ngeyel aja ketika saya dipanggil oleh guru BK saya gitu. Jadi saya termasuk dekat dengan guru BK. Orang-orang ketika dianggap cerdas itu ketika dekat dengan guru BK. Jadi guru BK itu bukan berarti ketika ditemui ketika bermasalah, bukan. Tapi untuk konsultasi, untuk sharing itu penting gitu kan. Guru BK menjadi wadah kita untuk untuk sharing, untuk cerita. Dan teman-teman kalau sudah dewasa, kalau teman-teman datang ke psikolog itu harus bayar loh. Cuma berapa menit, 15 menit, bayarnya tarifnya 200.000. Nah, kalau teman-teman konsultasi dengan guru BK bebas, iya kan? Dan guru BK punya wadah, punya skill yang bisa membuat melejitkan semangat teman-teman, melejitkan daya ingat, daya juangnya teman-teman. Nah, apa yang dimiliki oleh orang-orang pintar itu adalah daya juang teman-teman. Mereka gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau tidak punya daya juang ya wes gitu kan. Nah, berwirausaha pun seperti itu kan. Gagal, saya udah pernah jualan donat gitu kan. Ceritanya ya masih kecil-kecilan sih. Saya pernah gagal, gitu coba lagi. Gagal lagi, coba lagi, terus saja gitu. Dan kegagalan itu kan proses yang namanya usaha pasti fluktuatif, ada naiknya, ada fase turunnya gitu kan. Dan kita harus memaknai itu dengan secara cerdas. Nah, balik ke cerita tadi tentang di kampung ya. Itu jawaban saya ketika berada di sana bersama warga di kampung sana. Dan ketika saya flashback di daerah kampung saya sendiri yang mayoritas itu adalah nelayan, saya banyak mendengar bahwa apa sih pendidikan itu untuk apa sih sebetulnya gitu kan. Nah, mayoritas nelayan itu nggak terlalu suka atau tidak terlalu memikirkan tentang pendidikan, gitu. Tidak terlalu excited atau tertarik dengan pendidikan. Pokoknya ya penting sekolah gitu, dan bahkan banyak di antara mereka yang putus sekolah begitu teman-teman. Nah, lantas kemudian kita dulu zaman saya SD, SMP itu saya sering mendengar cerita bahwa di kampung saya ada anaknya Pak Lebih. Pak Lebih itu Pak Mudin gitu, atau apa ya, tokoh agama lah yang hobinya yang bertugas untuk mengurusi jenazah, mendoakan di kampung gitu, Pak Ustadz lah di kampung. Nah, beliau punya 5 orang anak, punya lebih dari 5 orang, anaknya banyak sekali, lebih dari 5 orang. Nah, beliau punya semangat
memberikan semangat kepada anak-anaknya. Barang siapa yang mendapatkan ranking 1, dia akan mendapatkan hadiah mie ayam gitu. Barang siapa yang mendapatkan ranking 2, dia akan mendapatkan bakso. Barang siapa yang mendapatkan ranking 3 akan mendapatkan es teh gitu. Sesederhana itu teman-teman hadiahnya. Nah, suatu ketika anaknya itu ranking 1 semua gitu. Pak lebih bingung, gimana? Mau makan saja susah, harus menunggu harus menunggu selamatan, harus menunggu kenduri, harus menunggu bingkisan dari hasil doa bersama selamatan di kampung-kampung, apalagi mau belikan mie ayam gitu kan. Nah, artinya mereka hidup dalam keterbatasan, tapi mereka bisa berprestasi gitu. Dan anak yang pertama itu saya sering mendengar dengan julukan komputer gitu, Mas Komputer. Nama aslinya Rizik, tapi orang masyarakat kampung itu memanggilnya komputer karena otaknya sangat cerdas sekali gitu. Saking cerdasnya maka dipanggil komputer. Dia sekarang bekerja di di pajak. Nah, beberapa anak yang lainnya juga seperti itu. Nah, ada cerita lain juga, cerita seorang imam masjid yang punya anak yang tiap hari pekerjaannya itu belajar. Wajar dia ranking 1 terus gitu. Dan cerita-cerita itu teman-teman yang membuat barangkali membuat salah satu dari saya ini menjadi semangat gitu. Sehingga saya bisa melanjutkan studi, nggak belajar dan menjadi dosen yang menjadi satu cita-cita saya ini menjadi guru. Melebihi ekspektasi saya kan, cita-cita saya ingin jadi guru tapi dijadikan dosen ya wis gak apa-apa, saya harus mensyukur itu. Nah, itu zaman dulu ketika saya kecil. Nah, sekarang saya harus berpikir bagaimana saya meyakinkan anak-anak supaya bisa melanjutkan studi gitu kan, anak-anak lain terutama. Nah, lantas apa yang saya lakukan teman-teman? Saya manggil teman-teman saya yang punya skill, ada yang teman-teman saya yang pulang dari luar negeri yang dia S1 di Indonesia, dia tak panggil ke rumah untuk cerita bagaimana kuliah di sana itu seperti apa gitu. Kemudian saya juga manggil teman saya seorang dokter gigi. Nah, saya di samping rumah saya ada institusi pendidikan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, kita panggil teman saya untuk cerita tentang cara gosok gigi dan cuci tangan. Nah, sesederhana itu teman-teman. 1 bulan selanjutnya, kemudian anak saya tanya, cita-cita kamu ingin jadi apa? Cita-cita saya ingin jadi dokter gigi gitu. Loh, itu sederhana sekali. Kita manggil orang datang gitu, orang yang sudah sukses, orang yang sudah kita anggap dia berprofesi sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia usahakan. Kita panggil dengan untuk cerita dan anak-anak sudah ada bayangan kelak akan jadi dokter gigi gitu. Dan itu sederhana sekali dokter gigi, ada bayangan sejak kecil. Nah, karena apa teman-teman? Nah, saya masih ingat dalam filmnya B.J. Habibie gitu kan. Jadi kenapa pesawat itu bisa terbang? Itu sederhana pikirannya. Burung saja bisa terbang, kenapa manusia tidak bisa terbang gitu kan? Teman-teman saya saja bisa menjadi dosen, apalagi teman-teman. Pak Reski saja bisa jadi guru, apalagi teman-teman misalnya gitu loh. Bu Anike saja bisa jadi guru, apalagi teman-teman gitu loh. Nah, hal-hal sederhana itulah yang menjadikan kita bisa bermimpi, kita bisa bercita-cita, kita bisa bergerak dan berkontribusi untuk hal lebih begitu. Nah, ini kalau soal PDP ya, karena ini teman-teman SMA nggak apa-apa, saya kasih bayangan dulu. Siapa tahu nanti ada yang kuliah gitu ataupun yang bekerja, kemudian setelah bekerja ada kesempatan ingin kuliah begitu. Karena untuk menduduki tingkat tertentu atau misalnya untuk menjadi mandor ataupun manajer, teman-teman juga harus berpendidikan tinggi gitu kan. Walau sekalipun teman-teman sekarang SMK. Oke, sekarang teman-teman misalnya setelah SMK bekerja, nah pasti teman-teman untuk naik tingkat, naik pangkat itu teman-teman harus pendidikannya minimal S1. Nah, kenapa kuliah itu? Artinya apa sih? Kok privilege-nya apa? Kebesarannya apa sih orang kuliah itu bisa menjadikan orang bisa naik tingkat atau naik pangkat gitu? Karena orang kuliah itu yang dirubah adalah pola pikirnya, teman-teman. Saya sewaktu kuliah 75 hingga 90% yang dirubah adalah otaknya, pola pikirnya. Bagaimana saya menghadapi masalah, bagaimana ketika bertemu dosen, etikanya seperti apa, kemudian ketika melihat sebuah problem itu harus seperti apa. Nah, itulah sebetulnya yang diajarkan dalam perkuliahan, yang soft skill atau keterampilan yang tidak terlihat, itulah yang sebetulnya diolah dan dibangun saat teman-teman kuliah. Nah, begitu. Nah, ini Indonesianya ya, karena teman-teman di Lampung
beberapa mungkin nggak tahu bahasa Jawa ini. Sekarang ayo sekarang mikirlah gitu. Dian itu ditinggal pergi bapaknya, ibunya punya sawah, tapi tidak seberapa. Kok malah pengen S2 gitu. Uang dari mana gitu. Ayo bisa saja lah, kan sekarang ada beasiswa LPDP gitu kan. Begitu ceritanya ini Bu Tejo itu dengan bahasa Jawanya. Nah, saya termasuk orang yang beruntung yang bisa S2 dengan beasiswa LPDP apa gitu. Ketika tadi saya prolog bahwa saya lulus SMA ingin kerja di PT Pama Persada Nusantara. Guru BK mengatakan, nggak usah, kamu itu harus kuliah gitulah. Saya balik nanya, kuliah dengan cara apa? Uang pakai siapa gitu kan ada beasiswa bidik misi. Oke, saya coba daftar beasiswa bidik misi itu. Ternyata saat saya mendaftar beasiswa bidik misi, beasiswanya nggak keterima, tapi kuliahnya di UNES saya keterima. Walhasil saya nggak punya biaya nih. Saya kembali ke cita-cita pertama saya, ini jadi guru kan. Ya nggak masalah kan. Dengan cara apapun cita-cita itu bisa tercapai kapanpun, it's okay, nggak masalah lah. Saya untuk menghidupi kehidupan dengan cara apa nih? Nah, kemudian saya ngelamar jadi cleaning service gitu. Lamaran udah saya titipkan ke teman, begitu saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang gagal ataupun teman-teman yang sudah sukses ataupun semua teman-teman saya gitu. Nah, sering-seringlah kita sering membangun jaringan kita, teman-teman. Nah, termasuk acara ini kan bagian dari gara-gara saling membaca story WA, kemudian kita bisa bergerakkan, oke, kita buat acara stimulus buat teman-teman apa sih? Nah, akhirnya kita bergerak. Nah, dulu zaman saya mau daftar S1, saya dapat cerita bahwa teman-teman yang udah kuliah di UNES itu bilang, sekarang akan dibuka lagi beasiswa bidik misi. Cepat daftar, segeralah mendaftar. Saya pun mendaftar dan alhamdulillah saya lolos dan saya bisa kuliah S1 di UNES. Nah, begitu juga saat S2, saya saya tidak bermaksud untuk mengunggulkan diri saya, istilahnya dalam bahasa Arabnya tahatus bin nikmah, ini mensyukuri nikmat saja. Ketika S1 saya menjadi wisudawan terbaik. Kemudian saya sudah pernah ke Kick gitu. Begitu saya mendaftar beasiswa LPDP bulan Juni 2015, saya gagal, teman-teman. Itu gara-gara apa? Gara-gara salah klik gitu. Jadi saat saya mendaftar beasiswa LPDP ini, semua memakai sistem IT semua, memakai website. Nah, kala itu masih ada pembaruan sistem. Nah, saya sudah mengikuti step by step-nya dalam tata cara mendaftar beasiswa itu. Tapi ternyata ada saja yang salah gitu. Dan saya baru tahu seminggu sebelum pengumuman pendaftaran, dilihat dari kode pendaftarannya. Walhasil saya gagal karena persyaratan yang dibutuhkan dengan jenis beasiswa itu tidak sama gitu. Sekalipun saya udah punya prestasi gitu kan, itu nggak penting. Nyatanya gagal ya wis gagal gitu. Tapi beruntung saya menjadikan proses ini menjadi satu pelajaran penting bahwa kita tidak boleh menyepelekan hal kecil gitu kan, dan menjadikan saya harus kembali belajar. Dan alhamdulillah kemudian saya mendapatkan beasiswa kursus bahasa Inggris gratis di Jogja. Nah, itu. Nah, sekarang yang sering ngasih beasiswa kursus bahasa Inggris gratis itu di Pare, namanya Bimbel Global English gitu. Kalau teman-teman misalnya pengen setelah SMK ini pengen keluar kerjanya di Eropa atau Australia, bisa searching tuh Global English di Pare. Nah, di situ memberikan beasiswa selama 8 bulan kalau nggak salah. Itu beasiswa kuliahnya aja, beasiswa kursus bahasa Inggrisnya. Itu pasti kalau teman-teman udah belajar bahasa Inggris di Pare berapa bulan dan fokus, sekali lagi fokus ya, itu pasti skill bahasa Inggrisnya pasti meningkat gitu. Dan itu teman-teman bisa bawa kemana-mana aja, ke seluruh dunia itu pasti fan-fan nyantai banget gitu kan. Begitu. Nah, kemudian saya dapat kesempatan bekerja sama dengan KPK, Komisi Pemberantasan Anti Korupsi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemarin menangkap Kementerian Sosial kan, Pak Menteri itu. Nah, saya beberapa berkegiatan dengan teman-teman KPK, bagian pencegahan. Kita mencegah melakukan penyampaian nilai-nilai anti korupsi. Ada jujur, peduli, kerja keras, sabar, itu tanggung jawab, adil, dan seterusnya begitu di beberapa kota, di beberapa daerah. Nah, juga berkegiatan di Sabang. Nah, makanya saya pernah ke Sabang itu gara-gara
kita bekerja sama dengan KPK begitu. Dan itu kemudian saya baru daftar beasiswa lagi dan coba alhamdulillah lolos dan sekarang bisa bisa menjadi dosen. Nah, itu menjadi dosen pun tidak serta-merta langsung jadi dosen gitu. Saya masih ingat ketika Pak Rizky itu udah jadi pengajar teman-teman di sana, saya masih kuliah gitu, ataupun mungkin saya masih ngajar di kampung saya. Gitu. Bulan Juni 2018, ya, saya sudah selesai kuliah saya di UGM, begitu teman-teman. Dan ketika saya sudah selesai kuliah di UGM, saya ingin tetap di Jogja karena Jogja itu adalah tempat untuk bertemu tokoh-tokoh nasional. Kamu mau belajar apapun itu pasti ada di Jogja. Kamu mau belajar kapanpun di Jogja menyediakan. Kamu mau cari buku apapun di Jogja ada, teman-teman. Nah, saya ingin niatan saya seperti itu. Tapi ibu saya minta saya untuk pulang gitu. Bulan Juni 2018. Oke, saya harus pulang karena di rumah butuh banget saya. Semua anak itu harus pulang karena di kampung butuh banget butuh pengajar karena pengajarnya tidak kebetulan beliau meninggal secara mendadak bukan karena COVID ya, dulu 2018. Mendadak akhirnya kita diminta untuk pulang dan mengurusi anak-anak gitu. Nah, saya lulusan S2 yang saya ajar adalah siapa anak-anak usia TK gitu. Saya pun tanya harus belajar apa. Bagaimana saya ngajar? Saya tanya ke anak-anak, "Iki piye?" Dalam bahasa Jawa itu, "Iki piye mulangi?" gitu. Ini bagaimana caranya ngajarnya gitu. Si anak itu langsung memberikan pengarahan ke saya. "Bapak silakan nulis di papan tulis gitu. Anak nanti diminta untuk nulis, nanti dipanggil satu-satu, ini suruh baca Al-Qur'an gitu. Di kampung saya diminta untuk mengajar TP kita di tempat pembelajaran Al-Qur'an gitu. Dan dari situlah saya menyadari bahwa guru itu siapa saja gitu kan. Terlepas dia kecil iya, tapi isinya itu luar biasa kan. Anak-anak itu orang yang paling jujur, orang yang bisa mengarahkan kita sebetulnya mau kemana gitu kan. Dan dia yang pengalaman dalam konteks pembelajaran, ya saya ikuti saja begitu. Dan kemudian di akhir tahun 2018 ada pembukaan dosen CPNS di IAIN Pekalongan. Nah, saya udah punya tuh sertifikat cum laude. Sebetulnya bisa pakai itu, tapi di IAIN Pekalongan tidak ada formasi yang menggunakan cum laude. Nah, karena saya diminta untuk di Pekalongan, di Batang, ya saya tidak menggunakan sertifikat itu untuk mendaftar. Yang ada di Cirebon sama di Semarang dan beberapa kota lainnya. Dan alhamdulillah selalu lulus dan sekarang bisa berprofesi sebagai dosen pengajar menemani teman-teman belajar di kampus. Ini sekilas tentang LPDP. Saya rasa teman-teman nanti bisa membacanya sendiri ya. Saya coba menyampaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Nanti teman-teman bisa searching di webnya langsung lpdp.kemenq.go.id. Sama juga ada jenis-jenis beasiswa. Ini beasiswa semuanya adalah beasiswa S2 dan S3 teman-teman. Gitu. Jadi beasiswa S1 untuk beasiswa LPDP itu tidak ada. Ada semua basis. Ini juga untuk yang reguler. Kalau teman-teman pernah mendengar teman-teman Mbak Raini gitu, kemudian beberapa staf sus presiden, staf khusus anak muda yang mendampingi presiden itu beberapa diantaranya adalah beasiswa LPDP. Karena untuk masuk sini, untuk mendaftar beasiswa ini kabarnya itu susah, kabarnya gitu. Tapi semua bisa kok. Nyatanya banyak juga yang keterima di beasiswa ini. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri saja. Nah, minimal hari ini teman-teman punya bayangan gitu. Cita-cita itu harus dibayangkan karena kita punya mimpi kan. Kita punya punya kesempatan untuk bermimpi, dan ketika orang bermimpi itu it's okay dan sah-sah saja, tidak berdosa gitu kan. Tapi harus siap juga untuk bangun tidur gitu kan. Orang bermimpi kan saat tidur kan. Nah, kalau pas bangun oh ya saya hanya mimpi gitu, enggak apa-apa gitu. Nah, ini beberapa proses seleksinya. Kalau tadi persyaratannya apa, ini beberapa proses seleksinya. Nah, ini secara umum. Nah, saya mulai bahas tentang ini karena siapa tahu ini juga berguna untuk teman-teman ketika mau mendaftar kerja.
Di LPDP itu ada namanya assessment online gitu. Ini semacam tes TPA atau tes potensi akademik atau tes psikologi. Nah, sistemnya adalah internet, teman-teman. Nah, di tahun 2017 ini dimulai, kemudian 2019 soalnya berupa tes psikotes CAT. Kalau dulu soalnya itu seperti ini, kalau di tahun 2017. Soal pertama itu misalnya tentang apakah siput itu hewan tercepat di dunia, gitu. Ini contoh soalnya nih. Siput adalah hewan tercepat di dunia. Hewan tercepat di dunia adalah bekicot. Pilihannya setuju, tidak setuju, sangat setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju. Nah, ini soal di atas, itu misalnya di nomor-nomor awal, itu akan teman-teman akan menjumpai kalimat siput adalah hewan tercepat di dunia. Gitu. Tentu teman-teman akan menjawabnya sangat tidak setuju. Nah, kemudian di soal di nomor-nomor terakhir, soal tersebut muncul lagi dengan kalimat yang berbeda. Hewan tercepat di dunia adalah bekicot. Nah, jawabannya adalah tentu sangat tidak setuju gitu. Bekicot itu siput itu loh, yang berjalannya kecil, lambat sekali. Nah, ini untuk apa teman-teman? Soal seperti ini itu untuk menguji konsistensi teman-teman gitu. Nah, feedbacknya apa ke dunia kerja? Nah, teman-teman hari ini bilangnya sanggup gitu misalnya. Besok ya harus sanggup gitu, harus konsisten. Teman-teman punya integritas tuh nggak mau korupsi gitu kan. Ya bilang aja itu memang tidak mau korupsi dan perilakunya juga tidak boleh korupsi juga sampai kapanpun gitu. Sekalipun teman-teman menjadi seseorang atau orang yang menjadi pejabat tinggi gitu. Karena sejak masuk saja teman-teman sudah dites konsistensinya. Kalau teman-teman jawabannya tidak konsisten, walhasil ya di lapangan nanti teman-teman tidak perilakunya tidak konsisten juga begitu. Nah, sama juga dengan ini saya lebih suka menyendiri. Nah, ini juga jawaban-jawaban untuk menguji sejauh mana kepribadian teman-teman itu apa. Nah, sebagai salah satu tipsnya teman-teman, semua ketika teman-teman menghadapi soal yang sifatnya online, nah, tentu teman-teman harus siapkan laptop dan jaringan internet gitu. Nah, juga tenang dalam menjawab. Kadang anak-anak muda itu selalu gerusah-gerusuh gitu kan. Gerusah-gerusuh itu apa ya? Terlalu cepat untuk menjawab gitu. Misalnya mau ada acara seperti ini nih, saya minimal banget 15 menit sudah siap gitu. Jadi tidak ada kebingungan saat hal teknis itu bisa tertangani dengan baik gitu. Dan sama juga teman-teman ketika mau tes gitu, siapkan juga kondisi mental teman-teman. Dianggap saja slow gitu, outbound, nyantai-nyantai gitu kan, istilahnya seperti itu untuk merefresh otak kan. Kalau tegang kondisi kita nanti juga nggak akan nyaman begitu. Ini konsisten, tentu pilihan harapannya kita harus menjawabnya secara konsisten. Dan semua pilihan jawaban kita itu terekam oleh sistem gitu. Nah, siapkan juga teman supaya tidak bingung. Nah, teman itu penting teman-teman. Teman satu kelas, ya kita memang menyadari bahwa di kelas semasa SD, SMP, SMA kita mengenal istilah ranking gitu kan. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Seakan-akan teman kita itu adalah saingan kita gitu kan. Nah, itu bukan soal itu sebetulnya teman-teman. Yang kita bangun adalah bagaimana kita harus berkolaborasi gitu. Nah, balik lagi ke cerita yang pertama bahwa kesuksesan seseorang itu beda-beda definisinya gitu kan. Nah, kamu hidup senang itu apa indikatornya? Apakah makan enak saja? Ataukah bisa hidup bersama teman-teman yang penting happy gitu? Ataukah seperti apa? Nah, maka kolaborasi atau saling kerjasama di antara satu sama lain itu penting. Nah, kadang mungkin memang ada siswa atau teman-teman, bagian dari teman-teman yang mengatakan bahwa ketika ada informasi tentang lowongan pekerjaan, dan lowongan pekerjaan itu yang dibutuhkan hanya sedikit, walhasil teman-teman tentu mulai berpikir, nah, informasi ini jangan tersebar kemana-mana, gitu kan, supaya hanya saya saja yang berkesempatan untuk mendapatkan lowongan itu. Kadang kan seperti itu. Itu sebetulnya justru mengecilkan kesempatan teman-teman untuk lolos. Kenapa? Karena kalau kita memberikan informasi ke yang lainnya, tentu kita akan lebih semangat untuk belajarnya gitu. Kita juga akan memberikan mendapatkan satu informasi bagaimana trik-trik belajarnya, kemudian ada teman juga untuk
bekerja bersama, untuk belajar bersama gitu. Nah, anggap bahwa teman-teman satu kelas ini adalah satu kawan, satu manusia-manusia yang akan membantu teman-teman menuju kesuksesan bersama gitu. Nah, sekalipun misalnya di perjalanan dia sombong, nah sombongnya seperti apa dulu kita perlu petakan. Jangan-jangan karena memang dia sibuk sehingga tidak punya waktu luang untuk berkomunikasi dengan kita, gitu kan? Nah, kita bisa mendekatinya dengan halus. Nah, sekali lagi, anggap teman satu angkatan teman-teman atau satu alma mater teman-teman itu adalah orang yang selalu berjasa untuk teman-teman, bukan sebagai saingan teman-teman, gitu. Tapi satu teman untuk berkolaborasi bersama, gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, dulu ada juga model essay on the spot. Nah, ini kalau soal-soal S1 mau S2 itu semuanya mikir gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman SMK diberikan soal sifatnya teknis gitu. Kalau S1 memang lulusan S1 untuk menduduki jabatan tertentu, kenapa kualifikasinya harus S1 karena dia harus mikir, menjadi pemikir bagaimana caranya gitu kan. Caranya untuk memanajemen manusia, caranya untuk mengelola emosi manusia, emosi satu kelompok tertentu. Gitu kan. Untuk manajer kan seperti itu. Nah, kalau jadi pekerja, ya hubungannya pokoknya bekerja dengan alat, selesai gitu kan. Nah, itu skill yang dimiliki oleh teman-teman yang S1 dan selanjutnya. Tapi semua punya konsekuensi tentu. Ketika kita hanya berhubungan dengan alat saja, ya kita mungkin lebih mudah ataupun ya pusingnya hanya tentang itu. Nah, kalau yang lainnya mungkin pusingnya di bidang lainnya begitu. Nah, kalau ini essay on the spot, baca sama juga barangkali ini teman-teman menghadapi soal yang sama, ini soalnya itu seperti ini. Teman-teman disuguhkan kayak soal kuliah gitu, atau kayak soal UAS, teman-teman diminta untuk menyelesaikan satu problem yang ada di masyarakat. Nah, biasanya problem itu ada di di media cetak, di media massa. Nah, problem itu kemudian teman-teman pecahkan. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, kemudian alasannya apa? Kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh teman-teman? Nah, ini bentuk soalnya seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah pahami betul kasus yang ditawarkan atau yang diberikan kepada kita. Susun kerangka tulisan gitu. Statement, argumen, alasan, fakta-fakta, closing statement. Kemudian baca sekali lagi. Nah, persis kayak teman-teman ujian kayak gini kan, diberi soal, kemudian dipahami dulu maunya apa sih soal itu. Gitu. Kemudian teman-teman mulai merangkai dan dibaca lagi. Nah, kalau ada lagi nih di LPDP itu ada namanya leaderless group discussion gitu. Kalau leader biasanya kan LGD itu atau FGD, Focus Group Discussion, itu harus ada orang yang memimpin. Nah, kalau di sini tidak ada yang memimpin. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya ketahuan siapa yang mendominasi acara itu. Supaya ketahuan bagaimana ego masing-masing orang itu saat prosesi LGD ini. Gitu. Maka kelihatan ketika kita bekerja nanti, nah orang ini akan pro, akan aktif, gitu, talk atau cuma talkative saja, cuma ngomong saja, gitu, ataukah seperti apa, ini akan kelihatan saat LGD gitu. Jadi ceritanya itu soal dalam tes ini ada sekitar 13-15 orang dimasukkan dalam satu ruangan, semuanya dikasih soal gitu, soalnya sama, dan dalam satu ruangan itu mereka diminta untuk menyelesaikannya. Mereka berdiskusi tapi tanpa pemimpin gitu, kan susah gitu kan, tetap harus ada yang memulai. Nah, akhirnya kemudian dipilih salah satu yang memulai, dan karena waktunya terbatas, semua orang harus mengurus ngomong, dan setiap orang harus ngomong, maka ngomongnya harus terbatas juga. Ada 15 orang, waktunya 25 menit. Ada 15 orang, waktunya 25 menit. Sorry, suara saya masih terdengar teman-teman, karena di kanan kiri saya agak ramai. Halo? Masih. Oke. Saya tinggal di kampung, jadi banyak sekali anak-anak ngobrol, sedang bermain. Nah, ketika LGD 15 orang itu waktunya 25 menit, walhasil satu orang itu tidak lebih dari 2 menit gitu, dan itu harus dibagi rata gitu. Itu udah termasuk membaca gitu kan. Dan
itulah teknik bagaimana kita manajemen sebuah soal atau sebuah kelompok. Dan skill itu hanya dimiliki oleh pemimpin. Nah, orang yang mendapatkan beasiswa LPDP itu harapannya menjadi pemimpin, bukan hanya pengikut saja atau follower. Nah, ini wawancara. Nah, saya rasa ini penting banget saya sampaikan di forum ini. Nah, kalau di beasiswa LPDP itu ada wawancara akademik dan nasionalisme. Karena yang diharapkan adalah orang-orang lulusan dari beasiswa LPDP ini yang kuliahnya di kampus-kampus besar, itu baik dunia maupun kampus lokal nasional, itu dia cerdas dan punya jiwa nasionalisme. Kan ada juga tuh kasusnya orang Papua, kalau nggak salah, dia dibiayai oleh LPDP, tapi kemudian dia belot, justru membangkang negara Indonesia, ingin memerdekakan di daerah Papua sana, ingin merdeka sendiri, ingin memisahkan diri dari Indonesia, kan bahaya sekali. Nah, akhirnya kemudian wawancara LPDP ini dengan akademik dan nasionalisme gitu. Nah, kita itu diminta untuk membuat CV. Nah, kayak tadi saya buat CV itu teman-teman yang membedakan saya saat mendaftar kuliah ataupun saat mendaftarkan, terutama saat daftar di IAIN Pekalongan, saat saya mendaftar menjadi dosen, itu saya membuat CV dulu. Tidak banyak orang yang membuat CV, teman-teman. Gitu. Saya buat CV kayak gitu supaya pewawancara itu membaca detail-detail apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita nunggu ditanya, ya otomatis waktu wawancara kan hanya simple, hanya terbatas, gitu kan. Kita nggak punya waktu lama untuk ngobrol dengan interviewer atau orang yang mewawancarai kita. Nah, mereka harus kita sodori CV kita, itu lengkap, kita itu media sosialnya apa, mereka akan mengikuti juga media sosial kita itu apa, gitu. Apa yang kita posting itu membentuk karakter kita, gitu. Nah, misalnya ada satu perusahaan yang memang butuh timnya itu anak-anak muda yang hobi ngopi, gitu. Nah, dia akan ngecek Instagram yang diposting itu postingan tentang kopi misalnya. Wah, ini berarti sesuai dengan karakter seseorang. Nah, begitu. CV ini penting, teman-teman. Teman-teman tulis saja apa yang sudah teman-teman lakukan, begitu. Nah, kemudian esai. Nah, di LPDP itu kita harus buat esai dan rencana studi. Kita mau ngapain sih ketika kuliah, gitu. Mau kuliah saja, kuliah tidur, atau apa, gitu. Atau misalnya dalam konteks bekerja, entah ini digunakan atau tidak. Ini untuk gambaran saja, teman-teman. Barangkali rencana kerja teman-teman. Ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, itu teman-teman itu mau apa? Itu atau cuma bekerja saja menuruti perintah, ataukah teman-teman selalu memberikan satu inovasi-inovasi gitu. Nah, itu penting. Nah, karena teman-teman harus berbeda dengan yang lainnya. Perusahaan memilih banyak orang yang melamar perusahaan, tapi kan yang dipilih tertentu. Nah, supaya teman-teman itu adalah pilihan dari diantara yang terbaik. Nah, kemudian tanya banyak awardee atau pelamar kerja. Nah, ini kalau teman-teman dalam proses bekerja atau dalam proses melamar beasiswa, teman-teman perlu banget tanya ke satu sama lain atau orang yang sudah pengalaman. Nah, saya dulu ini sampai simulasi bagaimana cara wawancara ketika mendaftar beasiswa LPDP. Saya tanya teman-teman yang sudah pernah melamar pekerjaan, bagaimana sih saat wawancara itu seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa tanya teknis wawancara itu nanti seperti apa? Apa yang ditanyakan sih saat wawancara? Nah, gitu. Yakin, tetap humble. Nah, kita boleh menunjukkan kemampuan kita, tapi kita tetap harus humble. Nah, lakukan simulasi wawancara. Terus kitalah yang mengatur jalannya wawancara. Ini saya beri contoh ya, kitalah yang mengatur jalannya wawancara. Adakah yang mau saya ajak untuk simulasi wawancara, teman-teman? Barangkali ada. Apa Pak? Gimana Pak? Adakah yang mau menjadi aktor untuk saya wawancara ya? Untuk saya wawancarai. Nah, kita boleh simulasi. Pak. Boleh Pak. Siapa Boleh nih? Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Pak. Siapa yang ingin? Ya, satu. Ayo. Saya Pak. Siapa Bu Anita? Saya Pak. Tito Noviansa. Saya Pak. Mas Tito. Tunjuk aja Pak. Tunjuk Pak. Kita siap ya. Dimulai hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Saudara Tito Novansyah, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Tanavansyah. Saya dari kelas 12 APLDS, sekolah di SMK SMT Bandar Lampung. Karena saya sekolah di teknik kimia, saya telah menguasai berapa teknik gitu di analisa gitu. Contohnya seperti titrasi dan lain-lain gitu. Dan untuk saya sendiri, saya tinggal di Bandar Lampung, Teluk Betung Barat, di negeri Olok Gading. Untuk apa namanya? Saya lahir tahun 2003, tanggal 2003. Sekarang saya umur 17 tahun. Kemarin baru buat KTP saya dan sekarang udah jadi. Nah, terus itu untuk apa ya? Oke Pak, itu saja untuk perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Tito. Kita evaluasi dikit ya. Oke. Nah, kan kalau kalau kita tidak latihan dulu, pasti kita akan bingung apa yang akan kita omongkan, iya kan? Ya, Pak. Dan kita nggak akan runtut juga tadi. Udah bagus banget apa yang dikatakan Mas Tito. Cerita tentang dirinya, kemudian dia tinggal di mana, dia lahir kapan, skill apa yang dikuasainya, begitu. Itu udah bagus. Nah, itu saja Pak, terima kasih. Nah, biasanya kalau wawancara, ketika teman-teman dipersilakan untuk melakukan wawancara, yang pertama misalnya, ketika teman-teman masuk dalam suatu ruangan, teman-teman bisa berjabat tangan dengan interviewernya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Gitu. Mungkin di beberapa perusahaan punya aturan sendiri, tapi kalau saya di saat beasiswa itu, saya memberikan satu sapaan berupa salaman dulu, kita berjabat tangan gitu. Setelah itu saya minta izin, mohon izin Bu, bolehkah saya duduk gitu. Kalau sebelumnya kita mau duduk gitu. Kalau kita tidak dipersilakan duduk, ya kita ya ngomong dulu gitu. Intinya harus izin dulu, kita harus menyapa. Kita jangan langsung duduk sebelum dipersilakan untuk duduk atau kita meminta untuk duduk. Gitu. Apakah boleh saya duduk di sini Bu? Gitu. Atau izinkan saya duduk di sini? Oke, silakan. Setelah itu Anda akan ditanya silakan Anda perkenalkan diri Anda. Nah, karena Anda mungkin masih SMK dan perusahaannya adalah perusahaan nasional, nah, teman-teman menggunakan bahasa Indonesia itu it's okay gitu. Teman-teman bisa gunakan juga bahasa Inggris. Oke, thank you misalnya. Oke, thanks. Selalu awali dulu dengan ucapan terima kasih gitu. Silakan perkenalkan diri Anda. Anda jawab, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tito Novansyah gitu. Saya lahir di sini gitu. Kemudian saya dari SMK apa? Kemudian saya punya skill ini gitu. Bukan seperti itu. Atau my name is Tito, I'm from SMK apa misalnya gitu. Kemudian saya punya skill apa itu disampaikan. Nah, clear ya sampai di sini ya. Kita lanjut lagi. Mas Tito. Ya Pak. Tadi Mas Tito menyebut Mas Tito paham tentang Mas Tito berasal dari teknik kimia dan paham tentang titrasi. Ya Pak. Ya kan? Apa itu titrasi? Nah, itu jawaban dari interviewer. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Tito itu yang akan dikejar oleh interviewer gitu. Tadi Mas Tito bilang tentang keahliannya di teknik kimia bagian titrasi. Nah, karena kalimat itu sudah muncul, dia akan dikejar lagi apa itu titrasi gitu. Coba Mas Tito kita lanjut. Apa itu titrasi? Gitu. Oke Pak, terima kasih. Sebelumnya izin jawab. Titrasi itu kalau di SMK SMT kita diajarkan untuk menganalisa, analisa kualitatif, analisa yang berhubungan dengan angka biasanya, dan analisa kuantitatif juga yang apa namanya balik nih Pak. Nah Pak sebelumnya izin ulang lagi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, izin jawab. Sebelumnya titrasi itu ketika saya diajarkan di SMTI itu ada dua tujuan gitu, untuk menganalisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, untuk analisa kualitatif sendiri itu tuh analisa yang hanya mengecek suatu kadar saja tanpa mengetahui berapanya gitu. Misalkan kadar karoten dalam
minyak gitu. Dan itu kita nggak apa namanya nggak menyebutkan berapa kadarnya, berapa persennya. Kalau kualitatif sendiri itu sama seperti kualitatif tadi, tapi dia menggunakan kadar gitu, berapa kadar berapa persennya gitu. Nah, jadi untuk titrasi sendiri itu seperti itu, tapi kita di SMT itu untuk titrasi itu tidak kita menggunakan metode sendiri gitu. Ada titrasi, kalau di SMT kan ada 2 tuh titrasi, metode pengukurannya, ada titrasi dan ada titri dan gravimetri gitu. Nah, jadi kalau titrasi sendiri itu menggunakan proses titrasi, kalau gravimetri itu menggunakan proses lain lagi. Oke, Dapat, thank terima you. Thank you Mas Ito. Nah, pertanyaannya kasih. kemudian Mas Ito udah menjawab dengan bagus ya. Nah, kemudian pewawancara ini akan terus mengejar kembali apa gunaan titrasi untuk perusahaan yang akan kita bangun ini, gitu terus. Oke. Kemudian Mas Ito akan menjawab kegunaannya ini, oke. Lantas Anda siap tidak untuk menjadi bagian dari kami gitu. Nah, itu akan dikejar. Artinya apa teman-teman? Teman-teman lah yang mengatur mengatur jalannya dari wawancara itu teman-teman. Dan jawaban itu yang akan kemudian menunjukkan atau mengarahkan interviewer ke pertanyaan selanjutnya. Begitu. Kita lanjut ya. Siapa lagi nih yang mau saya tanya? Satu. Terima kasih Pak. Apa Ya, lagi? siapa lagi? Ayo. Afifah. Afifah, oke. Ya, silakan. Afifah ya. Terakhir. Ya. Ya, silakan. Mbak Afifah. Siapa tak bantu spotlight. Halo Mbak Afifah. Afifah. Oke, mungkin terkendala sinyal, Bu. Nah, Oke. langsung. Kita cari yang lain ya. Boleh. Anisatul Isna bisa? Anisatul Isna? Bisa? Anisatul Isna, halo. Ya, bisa? Dina. Ina? Iya Bu, saya. Ya. Ya, silakan, Mbak. Saya tanya ya, Mbak siapa? Dina. Mbak Dina Sariparosa ini. Nah, saya spotlight dulu. Mbak Dina, tolong ceritakan tentang apa kelebihanmu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Dari saya sendiri, kelebihan yang saya miliki untuk saat ini, saya mempunyai pengalaman berorganisasi, yaitu OSIS. Dan pada saat berorganisasi di OSIS itu sendiri, saya pernah menjabat sebagai wakil ketua. Di situ saya diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara berbicara dengan baik ketika berada di depan orang ramai. Jadi di situ saya mempunyai salah satu sikap yang bisa saya ambil, yaitu berjiwa pemimpin. Bagaimana kita berbicara di depan, dan bagaimana kita menyikapi orang banyak ketika ketika dihadapkan dalam situasi yang sangat sangat menegangkan lah ya menurut saya, karena di situ kita bakal ditanyakan dengan pertanyaan yang cukup intensif dan sangat sulit. Itu jika berbicara di depan. Untuk perusahaan ini sendiri, misalnya saya mempunyai kelebihan di bidang teknik kimia, karena saya sebelumnya bersekolah di SMK-SMTI Bandar Lampung. Yaitu saya mempelajari tentang analisa kualitatif dan analisa kuantitatif, di mana ada analisa gravimetri, analisa titrimetri, dan analisa instrumental. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina. Luar biasa sekali ya kelebihannya. Sekarang saya tanya lagi, apa kekurangan Anda?
Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk kekurangan ini sejauh ini saya masih bisa memperbaiki ya. Salah satunya itu menurut saya kekurangan saya itu saya masih bersifat egois ketika berada di dalam satu kelompok. Tetapi menurut saya sikap egois ini dapat dihindari ketika teman-teman saya bisa memberikan alasan yang logis jika berpendapat. Jadi jika pendapat saya ditentang dan saya ingin kekeh untuk melanjutkan pendapat saya, tetapi ketika teman saya ada yang memberikan alasan logis dan menurut saya itu masuk akal, jadi sifat egois saya ini bisa dihindari gitu. Itu sih, terima kasih, cukup. Oke, thank you Mbak Dina. Nah, Dina berusaha menyampaikan kelebihannya dengan detail dan juga menyampaikan kekurangannya dengan detail juga. Dia cerita bahwa dia sebetulnya egois dan dia egois dan dia akan merubah pikirannya atau merubah pendiriannya ketika teman-teman di sekelilingnya itu melakukan satu hal dengan realistis atau merubah pandangannya dengan realistis gitu. Itu udah bagus sekali. Artinya apa? Ketika teman-teman ditanya tentang kelebihannya, teman-teman sudah berani menyebut siapa diri Anda gitu. Ada banyak orang yang ketika ditanya kelebihannya akan susah gitu. Sementara ditanya kekurangannya banyak banget gitu kan. Nah, itu satu skill yang sudah dimiliki Mbak Dina, kita perlu apresiasi teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan tentang kekurangan. Nah, pertanyaan tentang kekurangan itu apa sebetulnya teman-teman? Pertanyaan untuk memetakan siapa diri kita dan kita menyadari kekurangan kita kalau kita punya kekurangan. Satu itu. Yang kedua, karena kita punya kekurangan, kita harus menjadikan satu kekurangan itu sebetulnya adalah satu kelebihan kita gitu. Nah, kalau Mbak Dina tadi menyebut egois itu adalah satu kekurangan, tapi kemudian dia cerita bahwa egois saya itu adalah ketika teman-teman ketika teman-teman tidak punya pendirian atau istilahnya barangkali ketika teman-teman saya tidak akan egois ketika teman-teman itu punya alasan yang tepat gitu untuk merubah pikiran saya. Itu sama sebetulnya Mbak Dina itu mau bilang, saya emang egois, tapi sebetulnya itu adalah satu sikap saya punya pendirian, saya punya prinsip gitu kan. Nah, itu bagus sekali dan dibutuhkan oleh satu perusahaan untuk skill tersebut. Nah, Oke, thank you Mbak Dina atas ceritanya. Kita balik ke slide ya teman-teman ya. Saya baru baca WA-nya Pak Rizky. Ternyata tadi suara saya kurang jelas. Ya, lanjut tentang slide lagi. Humble. Wawancara. Nah, wawancara itu 70 sampai 90% menguji mental, selebihnya kemampuan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semuanya adalah menguji mental kita. Itu selebihnya kemampuan kita. Nah, kadang ketika orang diajak bicara, ya kayak tadi ceritanya Mbak Dina, ketika orang ngobrol di depan panggung itu akan grogi. Ya karena mentalnya belum siap gitu. Padahal kita mampu sebetulnya. Nah, maka apa yang kita perlu lakukan adalah ketenangan dan kematangan kepribadian sangat terlihat saat wawancara. Nah, ini itu dibangun melalui kita berinteraksi, kita bersosialisasi, kita berorganisasi. Kemudian kalau di LPDP perkuat kepemimpinan dan nasionalisme. Juga balik kampung, bangun kampung. Orang yang pintar, orang yang udah dibiayai LPDP itu harus pulang kampung, bangun kampungnya sendiri. Lanjut. Nah, ini kalau semua di LPDP nih, berkas oke, kepribadian kepemimpinan oke, minat kajiannya oke, punya jiwa nasionalisme pasti akan lolos. Nah, ini tadi saya cerita saya pernah gagal. Nah, gagal itu buat apa? Semakin saya sadar, kemudian memaksimalkan persiapan dan juga banyak teman. Karena saya punya kesempatan untuk main ke teman-teman yang lain. Ini udah ini, kayak rasa tidak perlu. Cukup. Saya rasa cukup. Nah, ini seperti halnya di LPDP ataupun di perusahaan lainnya, apakah persyaratan itu sifatnya final atau boleh dirubah atau boleh goyah? Tentu dalam sebuah persyaratan beasiswa ataupun perusahaan, teman-teman perlu membacanya. Jangan teman-teman tanya persyaratannya apa, jangan. Itu salah gitu. Kenapa salah? Karena kelihatan kalau teman-teman itu nggak baca gitu. Nah, kalau orang tanya bagaimana cara persyaratan beasiswa LPDP, silakan Anda baca di webnya, udah lengkap jelas gitu. Kalau belum paham, nah itu baru tanya. Kalau teman-teman belum paham, artinya teman-teman
sudah melakukan satu step, membaca dulu baru bertanya, ada usaha dulu baru bertanya. Nah, sama dengan perusahaan juga, teman-teman harus mengetahui detail banget perusahaan itu mau apa sih, perusahaannya butuh apa sih, gitu. Apa yang dibutuhkan perusahaan dari diri kita mau berkontribusi untuk apa. Nah, kita akan tahu kalau kita udah membaca atau memetakan satu perusahaan itu. Ya, searching aja di Google pasti ada kok sebuah perusahaan itu. Atau tanya ke senior, tanya ke teman-teman yang lain. Nah, kalau beasiswa LPDP itu ada salah satu persyaratan tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Nah, kalau di LPDP kan wajib apa ini ya harus dipenuhi gitu. Kalau saya belum pernah tes TOEFL, apa yang harus saya lakukan? Ya belajar, cari informasi, kita lakukan simulasi gitu. Nah, ini pertanyaan dulu kalau kuliah nih. Saya sudah bulan September tahun ini, semisal LPDP bukannya 2021, saya harus bagaimana? Fokus kerja, nikah atau seperti apa? Kalau biasanya saya sarankan untuk kamu bekerja saja, nggak masalah. Nanti kamu sembari menyiapkan untuk beasiswa LPDP. Tips memilih kampus tujuan, yang penting sesuai dengan keinginan kamu, minat kamu, itu apa. Itu saja dari saya, teman-teman. Saya membuka kesempatan untuk bertanya. Waktu dan tempat saya kembali lagi ke moderator. Monggo. Ya, terima kasih buat Kak Afat atas materinya yang telah disampaikan. Saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya, Pak. Ya, Royan Ibrahim, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin gimana ya? Kan tadi ada soal hewan tercepat di dunia adalah siput dan hewan tercepat di dunia adalah bekicot. Nah, itu kalau kita jawabnya udah 100. Kalau kita jawabnya sangat setuju. Sangat tidak setuju. Terus nanti di soal ke-50 itu ada lagi sangat tidak setuju. Nah, itu dinilainya itu dari realita apa kekonsistenan, Pak? Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Royan. Apakah bisa langsung dijawab oleh Kak Afat? Oke. Baik. Baik, Bu. Saya langsung jawab saja ya pertanyaannya. Mas Royan, pertanyaan itu sebetulnya atau soal itu ditujukan untuk mengetahui konsistensi kita, Mas Royan dan teman-teman semua. Ketika menjawab di awal soal itu jawabannya hewan tersebut di dunia, itu kita menyepakati itu. Ketika di akhir ada soal yang sama, ya kita harus jawab yang sama. Kita tidak sepakat dengan itu. Konsistensi itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal ya berkehidupan atau beraktivitas di perusahaan. Apakah dia konsisten, apakah dia kurva prestasi anak-anak itu naik gitu. Dari semula tidak naik, nggak berprestasi, kemudian menjadi berprestasi. Dan itu sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, teman-teman. Sekali lagi jawabannya adalah itu soal untuk menguji konsistensi kita. Jadi jawablah dengan konsisten, gitu ya. Begitu. Terjawab, Mas Royan? Oke, Pak, terima kasih. Ya. Sudah jelas ya buat Royan, jawabannya untuk konsistensi kita. Oke, dibuka lagi untuk penanya yang kedua. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sewu. Ya. Renaldi, oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Farhan. Izin bertanya kepada Pak Nazmul. Ini untuk masalah LPDP-nya. Jadi kan di sana ada namanya jalur alumni bidik misi. Sedangkan bidik misi saat ini sudah dihapuskan dan diganti dengan kuliah. Apakah nanti LPDP bukan yang baru ini masih ada
jalur alumni bidik misi, dan apakah nanti kan sudah berubah jadi kuliah, nanti ada jalur alumni KIP kuliah gitu untuk pendaftaran LPDP. Itu saja Pak. Oke, thank you Mas Rinaldi. Ini langsung saya jawab ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Rinaldi ini bagus banget ya. Mas Rinaldi kelas masih sekolah atau alumni nih? Alumni Pak. Oke, alumni sekarang bekerja sebagai apa atau Kuliah Pak. Kuliah di mana? Kuliah Di- di mana Mas? Di UIN Pak. Di Unpad, jurusan? Di UIN. Universitas UIN Islam mana? Negeri Di mana? UIN Lampung. UIN Bandar Lampung. Oh Iya. ya, Bandar Lampung. Jurusan? Pendidikan Agama Islam. Oh, PAI. Semester berapa? Alhamdulillah Pak lagi nyusun. Skripsi. Oke. Iya. Ya. Selamat ya. Nah, yang pertama Mas Rinaldi perlu membaca dulu apa namanya. Ini sesuai dengan kebutuhan nih. Yang pertama Mas Rinaldi perlu membaca apa namanya persyaratan beasiswa LPDP itu. Nah, kamu baca dulu detail-detailnya itu apa. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kalau dulu itu beasiswa bidding misi, sekarang makanya KIP itu bagaimana? It's okay, itu tidak masalah gitu. BTW tahun 2021 nanti ini tahun depan itu akan dibuka lagi beasiswa LPDP. Ini ada bocoran kemarin dari Direktur LPDP saat ada pertemuan dengan lurah-lurah atau ketua beasiswa LPDP di beberapa kampus begitu. Dan insya Allah tahun 2021 itu mulai dibuka lagi beasiswa LPDP. Nanti tetap karena masih pandemi ya sistemnya juga akan menggunakan sistem online begitu. Nah, Mas Rinaldi, Anda sekali lagi perlu mempersiapkan itu. Nah, soal KIP itu pasti iya, karena persyaratannya itu ada alumni bidik misi dan juga ada teman-teman yang dari golongan kurang mampu tapi berprestasi. Itu semisal teman-teman S1-nya tidak mendapatkan beasiswa bidik misi, itu kan teman-teman tapi kurang mampu dan teman-teman berprestasi atau cum laude itu bisa mengakses itu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mampu gitu, atau saya bukan miskin gitu, atau saya dari kalangan menengah ke atas, apakah bisa mengakses beasiswa ini? Sangat gitu. Anda bisa menggunakan jalur lain, yakni jalur reguler. Nah, itu persyaratannya akan berbeda dengan beasiswa jalur afirmasi bidik misi. Nah, afirmasi bidik misi itu TOEFL-nya cuma 400 kalau apa namanya, tapi dia harus cum laude syaratnya gitu. Kemudian kalau apa namanya reguler, TOEFL-nya untuk dalam negeri itu 500. Nah, dan juga kalau mau keluar negeri itu makanya IELTS gitu. IELTS-nya itu 6,5 gitu. Dan itu perlu persiapan gitu. Masih lama iya, tapi tetap harus disiapkan gitu. Dan saya sering memberikan satu masukan terkait dengan persiapan beasiswa LPDP itu, saya minta itu sedini mungkin, barangkali sejak SMA boleh gitu, ataupun sejak kelas semester 1 kuliah, supaya ada bayangan gitu. Kita itu ke depan tidak akan tahu akan jadi apa gitu. Iya kan? Saya itu nggak tahu kalau mau jadi dosen. Gitu. Cita-cita saya ingin jadi guru saja. Guru pun ya guru ngaji it's okay, enggak masalah. Ini jadi guru. Dan kita nggak tahu ke depan akan diposisikan seperti apa. Hari ini kita posisi apa, misalnya menjadi mahasiswa, ke depan akan jadi apa, akan berperan sebagai apa, kita nggak akan tahu. Gitu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri. Gitu. Saya itu dulu nggak ada bayangan bakal bisa ngomong seperti ini. Pertama kali saya ngomong ya bingung mau ngomong apa gitu. Ya ini sambil jalan gitu. Nah, belajar itu kan seperti itu, sambil jalan, semua by proses gitu. Hari ini belajar apa, ternyata masih ada kekurangannya gitu. Oke, enggak masalah, kita perbaiki lagi belajar gitu. Dan tidak ada posisi yang settle, enggak ada. Semua itu bisa naik, bisa turun, dan bisa fluktuatif gitu. Jadi semua harus berkembang gitu. Jadi guru harus mengembangkan idenya. Sekarang ada lagi kampus Merdeka gitu. Jadi apa namanya, perusahaan ada pandemi ini, mau nggak mau harus apa namanya bekerja di perusahaan, mau nggak mau harus dipotong apa namanya gajinya karena jam kerjanya tidak efektif
gitu. Terus akan ada fase-fase perubahan-perubahan itu, dan mulai sekarang kita perlu mempersiapkan itu atas apa yang akan terjadi ke depan. Jadi tidak terlalu kaget. Nah, kaget iya wajar, tapi tidak terlalu, oh saya sudah tahu bahwa ke depan akan terjadi seperti ini. Pasti ada satu kegagalan atau satu siklus fluktuatif seperti ini. It's okay. Jadi terjawab ya Mas Rinaldi, semangat, dan persiapkan Mas Rinaldi, kalau kamu dapat beasiswa LPDP itu sekolah itu namanya juga bagus gitu. Jadi punya bayangan ternyata lulusan SMK SMTI ini punya alumni yang juga beasiswa S2 dan juga ada yang magang ke Jepang gitu. Dan senang sekali kalau bisa keluar negeri ya, apalagi ke Jepang. Saya udah pernah ke sana, situasinya dingin kayak sekarang, wis. Dan memang negara maju itu ya seperti itu, kita bisa membandingkan dengan negara kita. Tapi bukan berarti kita mengeluh-elukan negara luar untuk terus kemudian menyanjung-nyanjung mereka, tidak. Tapi kita juga perlu bangga kepada Indonesia. Karena ada banyak budaya di Indonesia, ada banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di Indonesia tanpa harus ke luar negeri. Gitu. Terima kasih, Mas Rinaldi. Terima kasih buat Kak Afat yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan ketiga, apakah masih ada yang ingin ditanyakan buat adik-adik? Saya, Bu. Ya. Anisat. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Izin bertanya untuk Kak Afat. Di salah satu slide, saya melihat kita harus menulis esai dan rencana studi kita. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan lebih detail lagi bagaimana dan apa saja yang perlu kita bahas di esai atau rencana studi kita. Karena mungkin ini hal yang baru untuk kami kelas 3 yang ingin lulus dan ingin mencoba untuk ke jenjang perkuliahan apabila ingin menulis esai ataupun rencana studi kita. Oke. Terima kasih. Thank you Mbak Anisatul. Mbak Oke, Anisatul. terima kasih Anissa. Oke. Saya langsung jawab Bu Anika. Ya, bisa langsung dijawab. Oke. Mbak Anisatul sekarang kelas berapa Mbak? Atau sudah kuliah? Saya masih kelas 12, kelas 3 SMK. Oh, iya. Oke, baik. Pertanyaan tentang isai. Isai dulu di tahun 2015 saat saya 2015 Oktober saat saya mendaftar beasiswa LPDP, kita diminta untuk membuat 2 esai. Yang pertama, apa sukses terbesar Anda gitu. Nah, kan kita harus mikir nih, sukses terbesar dalam diri kita apa sih gitu kan. Nah, lagi-lagi tentang definisi sukses itu tadi gitu kan. Nah, kalau beasiswa LPDP saya berusaha memetakan kalau LPDP itu kan maunya supaya awardee atau penerimanya itu merupakan sosok pemimpin atau orang yang berkontribusi atau orang yang selalu melakukan pengabdian di masyarakat. Artinya kesuksesan itu juga harus lekat dengan kontribusi kita kepada masyarakat. Itu satu. Itu tentang isai sukses terbesar diri Anda. Nah, Anda juga pasti setiap orang punya sukses masing-masing. Menjadi seorang pemimpin di SMA-nya, membahagiakan kedua orang tuanya, terus kemudian dia berprestasi, dia punya prestasi akademik ataupun non akademik, itu adalah bentuk dari sukses terbesar manusia gitu. Kemudian esai yang kedua adalah tentang kontribusi apa yang Anda lakukan untuk Indonesia ini gitu. Apa kontribusi Anda untuk Indonesia gitu. Kita udah bilang Indonesia nih gitu tentang kontribusi kita. Nah, mungkin kita meraba-rabanya nggak susah. Nah, kita mulai dari hal kecil yang udah kita lakukan gitu. Misalnya tiap hari kita bantuin orang tua gitu, atau kita sering di kampus itu, di sekolah itu sering aktif tentang majalah dinding atau di eskul apa, ekstrakurikuler apa. Nah, kita mulai dari situ. Nah, misalnya tentang kamu aktif ekstrakurikuler atau apa gitu di sekolah nggak, Mbak Anisatul Lisna? Iya, saya cukup aktif di ekstrakurikuler pramuka. Oh, pramuka. Oke. Nah, kamu bisa mulai dari situ, pramuka. Bahwa
Pramuka itu adalah satu ekstrakurikuler yang membangun nasionalisme siswa gitu. Iya kan? Pramuka jelas membangun nasionalisme siswa. Dan itu kalau sekolah tidak ada pramukanya, itu radikalisme itu bisa masuk sekolah loh. Itu bahaya sekali. Iya kan? Tiap hari kan pramuka itu mengajarkan tentang nasionalisme, rela berkorban, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan gitu. Bayangin saja kalau Indonesia itu dipimpin oleh orang yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, pasti akan maju gitu kan. Tidak ada korupsi lagi gitu. Kamu bisa cerita mulai dari situ. Nah, kemudian kamu karena aktif di pramuka pasti juga ada kegiatan di masyarakat. Nah, kamu bisa cerita tentang itu. Kontribusi apa yang udah kamu lakukan di masyarakat itu apa? Begitu. Itu yang kedua. Ada 2 isai. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana studi. Apa itu rencana studi? Rencana studi adalah yang pertama, apa yang akan kamu lakukan selama kuliah gitu. Kuliah semester 1 itu kalau S2 itu ada 4 semester. Kita dibiayai LPDP itu 4 semester. Kita bisa lulus paling enggak itu ya normalnya itu 4 semester. Kita bisa 3 semester bisa atau lebih dari 4 bisa. Kalau lebih dari 4 semester itu kita akan dibiayai sendiri gitu kan, karena LPDP hanya membiayai cuma 4 semester. Nah, yang dilakukan semester 1 itu ngapain? Apa mata kuliah yang Anda akan pelajari atau ambil gitu. Anda bisa searching di misalnya kamu minatnya kuliah di mana, Mbak Anissa? Kalau boleh milih, ya kan? Kamu pengen kuliah di mana? Kalau disuruh milih, pengennya di Undip. Di Undip, jurusan apa? Teknik kimia. Oke. Kan boleh kan kita bermimpi, bercita-cita gitu kan. Dan sorry teman-teman yang lain, hari ini Mbak Anissa tuh cerita tentang mimpinya yang akan di Undip. Teman-teman, saya berharap juga untuk mengamininya, bukan berarti untuk mencibirnya besok misalnya keterimanya di UGM gitu, wah nggak sesuai di mimpinya. Kita perlu mencibir Mbak Anissa tuh ya yang nggak gitu juga gitu kan. Mengungkapkan mimpi memang nggak baik sih kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang kayak ya Bu Tejo itu gitu kan, yang rewel gitu kan. Gitu. Tapi dalam maksud konteks ini adalah kita saling mensupport saja untuk mengetahui ternyata teman kita punya satu mimpi dan kita boleh kok mendoakan dia gitu ya, konteksnya seperti itu. Nah, ketika Mbak Anisatul Isna ini mengambil nanti mata kuliah atau prodinya teknik kimia di Undip semester 1 itu akan mengambil mata kuliah apa saja gitu. Kamu bisa searching di websitenya kampus itu, ada kok kurikulumnya apa gitu. Itu nanti kalau S2, kalau S1 nggak ada itu, santai. Kamu hanya fokus SNMPTN atau SBMPTN atau jalur lainnya atau jalur UM. Nah, kemudian semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, semester 3 ngapain, semester 4 ngapain. Terus apa kegiatan kamu selain kuliah gitu. Itu rencana studi. Kemudian setelah kuliah kamu mau ngapa? Itu juga kamu sampaikan di rencana studi. Nah, persyaratan 3 ini, ada 3 ISAI ini. ISAI yang kontribusi Anda untuk Indonesia dan ISAI sukses terbesar Anda. Ini tiap tahun itu kabarnya berubah, teman-teman. Ada yang kalau tidak salah di tahun 2018 yang dibutuhkan adalah persyaratannya adalah ISAI tentang kontribusi Anda untuk Indonesia gitu. Jadi persyaratan itu akan selalu update gitu, dan website LPDP lah menjadi satu kunci informasi itu. Nah, kemudian rencana studi itu selalu ada tiap tahun gitu. Nah, kamu perlu mempersiapkan itu. Begitu Mbak Anisatul, semoga menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Afat. Oke. Baik, terima kasih buat Pak Afat. Gimana Anisatul? Anisatul Isna? Sudah puas Iya, dengan Bu. jawabannya? Ya. Sudah Oke, puas. dibuka lagi untuk, ya, terima kasih. Dibuka lagi untuk yang lain yang ingin bertanya. Pak Adit, apakah ingin bertanya? Makasih Mbak Bu Anika. Oh iya. Ya, makasih. Halo Pak Nazmul. Halo Pak. Salam kenal Pak. Ya. Saya kebetulan teman ininya Pak Rizky, tetangganya. Kebetulan kami di PPID, saya koordinator untuk PPID, temannya Pak Rizky.
Ini mungkin terima kasih nih Pak Nazmul atas motivasinya untuk anak-anak kami nih Pak. Mungkin barangkali sedikit Pak Nazmul, saya mau tanya terkait dengan apa ya? Ini kan anak-anak milenial sekarang ini kadang masih belum terlalu concern ya untuk memikirkan masa depannya ya, gimana ya istilahnya, apa ya, masih belum apa ya, istilahnya itu masih belum mau concern untuk gimana sih saya masa depannya mau saya tata seperti apa gitu loh. Nah, ini gimana nih Pak saran Pak Nazmul untuk kami ini guru-guru kira-kira memberikan motivasi kepada anak-anak kami ini untuk bisa nanti ke depannya untuk masa depan mereka apa yang harus mereka lakukan itu gimana Pak? Sarannya aja Pak ini Pak. Itu aja, terima kasih Pak Nazmul. Kemudian satu lagi Pak, untuk LPDP Pak, saya sebenarnya juga pengen Pak untuk melanjutkan studi lanjut, tapi yang saya ingin melanjutkan untuk S2 saya di pendidikan olahraga. Kira-kira kalau untuk olahraga ada nggak ya Pak untuk LPDP Pak? Terpotong sinyalnya, Pak. Iya, terpotong. Pak Adit, apakah bisa diulang lagi? Ngomong. Terputus, mungkin ada gangguan dalam sinyal. Mungkin bisa dijawab, Oke Bu, Pak. oke baik. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, saya perlu konfirmasi dulu. Iya. Saran untuk guru SMTI terkait Iya. dengan kemajuan anak-anak itu seperti apa gitu Iya, ya Bu ya? betul. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bu atas konfirmasinya. Nah, Iya. teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, ini teman-teman perlu mensyukuri, nikmat banget gitu. Guru-gurunya itu masih muda semua, satu itu. Yang kedua, mereka selalu update informasi, mereka terbuka dengan hal-hal baru. Ini jarang banget dimiliki oleh guru-guru di sekolah lain, teman-teman. Teman-teman perlu bangga punya guru-guru seperti beliau-beliau ini. Ada Bu Anike, Pak Adi, dan Pak Rizky. Nah, dan Bapak Ibu guru lainnya. Satu itu, dan kalau boleh memberi masukan ya paling apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua, tinggal apa namanya ya, dimaksimalkan saja Bu. Dimaksimalkan saja informasi yang sudah kita berikan, kegiatan-kegiatan seperti seminar seperti ini perlu terus kita lakukan, gitu kan? Kan ini irit banget gitu kan, secara media gitu kan, dan semua bisa berkomunikasi dari saya di Batang sini, Jawa Tengah, bisa komunikasi dengan Lampung, dan besok lagi barangkali Bapak Ibu bisa komunikasi dengan sudah melalang buana kemana untuk sharing kepada teman-teman supaya teman-teman punya gambaran kembali bahwa alumni-alumni teman-teman itu juga keren-keren gitu, dan teman-teman punya kesempatan untuk mengakses itu juga gitu. Kalau dulu kendala orang untuk melanjutkan studi atau bekerja itu adalah akses informasi yang terbatas gitu. Teman-teman yang ada di desa itu mereka terbatas informasinya, internet belum masuk gitu. Kalau mau ke kota itu jauh gitu. Kalau ke kota mau ketemu siapa itu bingung gitu kan. Nah, sekarang sangat terbuka, tapi banyaknya informasi itu tidak diimbangi dengan apa namanya kecerdasan siswa dalam memilah-milah informasi gitu. Maka perlu juga diarahkan oleh Bapak Ibu guru semua gitu. Dan sekali lagi saya menekankan kepada teman-teman adik-adik semua bahwa guru BK itu adalah guru yang spesial bagi saya gitu. Saya selalu menyebut guru bimbingan konseling gitu sebagai guru yang selalu memberikan satu kontribusi lebih kepada anak didiknya. Beliau concern sekali untuk selalu mendengar tentang diri kita. Itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak guru loh, teman-teman, atau banyak orang gitu. Kalau ngomong itu mudah, iya, tapi kalau mendengar itu susah gitu. Dan teman-teman baik-baiklah dengan
Bapak Ibu guru BK dan Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak Ibu guru di sana sering-seringlah cerita, karena Bapak Ibu guru ini yang sudah berpengalaman lebih dulu. Mereka ini merasakan manis pahitnya hidup lebih dulu dibanding teman-teman gitu, supaya ada gambaran tentang kedepannya seperti apa. Jadi itu saja barangkali, dan terus motivasi terutama Bu, ternyata hidup itu butuh motivasi ya, gitu kan. Kita semakin menyadari nggak bisa hidup sendiri gitu. Buat Ya, jombloan, buat yang jomblo enggak. Ya enggak juga deh. Ya nantilah teman-teman boleh punya teman spesial boleh, tapi yang paling penting adalah menata diri teman-teman untuk ke depan itu mau apa sih. Gitu. Dan carilah teman yang benar-benar memberi motivasi kita, mengajak kita untuk hal-hal yang bisa membangun diri kita, bukan teman yang justru menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Nah, kita perlu mencari teman yang selalu mengkritisi tentang diri kita, mengkritik diri kita, kamu itu kurangnya ini gitu. Ayo kita mau belajar bareng, kita belajar bareng yuk tentang ini bareng-bareng. Nah, itulah teman yang baik teman-teman. Dan teman-teman bisa mengakses itu sekarang gampang sekali, tinggal cari di Instagram, misalnya teman-teman bisa searching ahli apa gitu di DM, ada waktu kapan bisa ngobrol. Teman-teman buat acara seperti ini, selesai ini sekarang zamannya sangat mudah sekali. Saya pernah buat acara juga tentang lingkungan di kampus gitu. Saya DM aja aktivis Pulau Bali, Bali bebas Bali bebas plastik gitu kan. Saya kontak begitu, saya DM langsung dikirimi file filmnya, udah kita buat acara, dan saya nggak kenal dia gitu, saya cuma DM aja, dan akses informasi ini sangat mudah sekali. Saya juga sering mendampingi beberapa teman-teman yang tidak saya kenal, tiba-tiba DM lewat Instagram, DM lewat LinkedIn, kemudian lewat Twitter atau lewat tiba-tiba WA gitu. Saya nggak kenal, minta ketemuan, minta sharing tentang beasiswa, oke silahkan. Nah, itu sangat terbuka hari ini. Itu saja Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Pak Adit yang ingin melanjutkan studi S2 di olahraga itu ya. Ya. Itu sangat mudah sekali, sangat memungkinkan sekali Bu untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Kalau yang tahun ini itu diperuntukkan LPDP-nya itu untuk guru-guru setahu saya. Tapi saya kurang tahu detailnya guru itu termasuk apakah guru yang P3K, ataukah guru PNS, ataukah guru honorer, saya kurang tahu detail-detailnya. Nah, pada dasarnya semua punya kesempatan untuk mengakses beasiswa LPDP. Nah, kemudian tergantung bagaimana kita meyakinkan yang pertama atasan dulu, itu penting gitu. Dan perlu diyakinkan juga bahwa mendaftarkan beasiswa itu, misalnya tahun ini mendaftar, tahun 2020, tidak 2020 ini langsung kita bisa kuliah. Ada proses yang namanya ya tadi ada seleksi administratif, lolos tidak, kemudian ada wawancara, itu kemudian ketika udah dinyatakan diterima tidak langsung kuliah, harus nunggu dulu 6 bulan, kita nyari kampus dulu. Jadi prosesnya masih panjang gitu Bu. Jadi saya kalau boleh memberikan masukan silakan diakses saja informasi mengenai beasiswa LPDP itu, dan Bapak Ibu bisa menyiapkannya mulai sekarang. Dan karena tidak langsung bisa kuliah 1 atau 2 tahun. Jadi komunikasi dengan pimpinan itu akan lebih mudah juga gitu. Kaitannya kan pasti bagaimana dengan SDM ketika kuliah, apakah tetap bisa mengajar ataukah seperti apa gitu. Dan hampir semua kampus negeri yang ada di Indonesia itu bisa digunakan atau bisa mendapatkan beasiswa LPDP begitu. Jadi punya kesempatan lebih Bapak Ibu untuk misalnya melanjutkan S2-nya di UIN di UIN Bandar Lampung misalnya, karena aksesnya harus dekat misalnya, itu sangat memungkinkan sekali. Baik, begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kami guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikannya. Oke, buat adik-adik yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ayo, Ya. Oke, silakan. Ya. Izin memperkenalkan sebelumnya terima kasih untuk Bu Anika, izin memperkenalkan diri, nama saya
Dina Sari Paroza. Di sini saya ingin bertanya mengenai beasiswa. Sebelumnya kan saya mengetahui bahwa beasiswa itu apabila IP kita menurun, maka beasiswa itu akan dicabut. Apakah pada LPDP sendiri itu jika IP kita menurun, beasiswanya akan dicabut juga? Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana cara mempertahankan atau bahkan meningkatkan IP, sedangkan banyak kegiatan lain yang kita lakukan di luar, seperti wirausaha ataupun organisasi lainnya? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dina. Selanjutnya bisa langsung dijawab, Pak. Oke, Bu. Terima kasih atas kesempatannya Iya. untuk Dina. Dina masih kelas 3 SMA ya. Kalau setelah ini mau lanjut kuliah, silakan. Iya. Mau bekerja, silakan. Mau menikah pun silakan. Gitu. Yang ketika beasiswa, jadi dulu kalau saya di UNES, di beasiswa bidik misi, itu juga kita menandatangani kontrak gitu. Kalau IP-nya itu minimal kalau tidak salah harus 3 gitu. Sama juga ketika S2 saya menggunakan beasiswa LPDP, minimal IP-nya 3 gitu. Nah, bagaimana IP-nya kalau kita turun gitu? Bagaimana nasib kita kalau IP kita turun gitu? Apakah akan dicabut ataukah seperti apa? Nah, gini, paradigma kita atau cara berpikir kita harus berpikir dulu bahwa bagaimana ketika kita diberi kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa, itu adalah satu kesempatan mahal. Itu kesempatan yang tidak dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang. Ya kan? Nah, maka kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukurinya dengan cara berprestasi. Nah, kalau kata kuncinya udah mensyukurinya dengan berprestasi, kita tidak akan berpikir bagaimana IP kita itu jangan sampai di bawah 3. Kita malah berpikir justru bagaimana IP kita 4,00 gitu. Nah, itu bisa terjadi gitu. Dan Mas Rizky yang dulu banget ingat cerita saya ketika saya S1, IP pertama saya adalah 3,86 gitu. Dan saya dulu kita ada monitoring, kita dipanggil ke depan gitu. Dan IP 3,86 saat semester 1 itu 3,86 dan mereka yang IP-nya 3,9 sampai 4,00 itu dipanggil ke depan, diapresiasi oleh pimpinan UNES gitu. Kemudian semester 2 IP saya 3,75 kalau enggak salah. Nah, kala itu ya tetap saya tidak diapresiasi karena untuk beasiswa bidik misi itu mereka yang IP-nya 3,9 sampai 4,00 itu akan mendapatkan reward. Nah, kemudian IP semester 3, saya lupa pastinya berapa, 3, berapa saya lupa. Dan kala itu semester 3 jelas, di semester 3 itu mereka yang IP 3,86 itu mendapatkan reward dari kampus. Mereka diberi kesempatan IP segitu, maka saya juga tidak mendapatkan kesempatan itu, walaupun dulu semester 1 itu IP saya 3,86 gitu. It's okay, enggak masalah. Kemudian semester 4 IP saya 3,91 salah. Nah, IP saya 3,91, saya maju ke depan, diberi buku Si Anak Singkong, Hairil Tanjung gitu. Nah, diceritakan bahwa mereka yang IP segitu 3,91 sampai 4 akan diajak studi banding ke Bogor kalau nggak salah. Nah, ternyata teman-teman yang diajak studi banding itu mereka yang IP-nya 3,93 kalau nggak salah. Sementara saya 3,91. Nyaris berapa? 0,02 kan. Wah, aduh. Padahal saya ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk studi banding keluar di lingkungan sekitar ya kan, gratis lagi kan. Nah, ya nasib begini adanya gitu kan. IP selanjutnya bulat 4,00, saya masih ingat itu. Bulat 4,00 saat saya S1 itu. Tidak ada reward, tidak ada monitoring, dan it's okay, aman-aman saja gitu. Waduh, ini
saya juga lantas apa guna saya punya IP bagus nih gitu kan, nggak ada ribet apa-apa di UNES kala itu. Nah, terus selanjutnya itu semester 5 kalau enggak semester 6 lah. Kemudian semester 7 saya juga kembali 4,00. Nah, saya wisuda hanya menjadi wisudawan terbaik, tidak ada reward apa-apa istilahnya gitu. Dari bidik misinya, dari pihak bidik misi biasanya kan kita sering dipanggil mereka yang mendapatkan IP bagus itu akan diberikan reward oleh pihak kampus UNES. Nah, kebetulan saya dilalah atau kebetulan saya pas IP 0,40 tidak ada apa-apa, ya wis nggak apa-apa. Artinya saya kembali menata diri saya gitu. Yang saya kejar itu apa sih gitu? IP-nya atau reward-nya gitu. Atau ilmunya gitu kan. Oh, ternyata IP segitu itu enggak apa ya, enggak keren-keren amat kok, biasa aja. Yang penting kan semangat belajarnya itu loh. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya Tuhan tidak tidur, iya. Allah itu tidak tidur, saya meyakini itu. Dan kebaikan atau prestasi kita sejak semester 1 hingga semester 7 gitu dikumpulkan jadi satu gitu kan, dikumpulkan jadi satu. IPK saya yang cuma 3,87 kalau nggak salah, itu bisa menjadi wisudawan terbaik. Padahal sebelumnya untuk menjadi wisudawan terbaik itu IP-nya harus 3,9 gitu. Tapi beruntungnya saya 3,87 bisa wisudawan terbaik di UNES gitu kan. Ya beruntung, atau tidak melupakan itu gitu loh. Proses usaha saya, pencapaian saya dulu itu, tidak melupakan itu sekalipun tidak ada reward apa-apa dari bidik misi UNES kala itu. Dan ditambah lagi saya masuk ke Geek Andy dan itu tidak ada skenario apapun dan itu saya kaget gitu. Ketika masuk Geek Andy, saya pun sampai sana itu masih antara percaya dan tidak gitu. Dan saya tidak berani bilang ke kampus UNES bahwa saya akan berangkat ke Jakarta untuk syuting untuk show di Geek Andy. Saya takut gitu. Apakah ini benar ataukah tidak gitu kan? Karena ini adalah rezeki yang ya min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Ini satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya tidak tahu tentang kondisi itu dan saya juga tidak tahu Jakarta misalnya gitu kan. Oh, kondisinya seperti ini. Oh. Dan yang saya omongkan ya saya mengalir saja gitu. Jadi sebelum saya itu ada Mbak Angga Dwi Lestari. Dia itu IP-nya 3,9 berapa? Lebih, 3,98 gitu. Narasumber Geek itu ada dua. Yang pertama Mbak Angga, dia IP-nya 3,98. Kemudian saya 3,87. Kan jauh banget kan. Kemudian Mbak Angga itu dia pernah ke Belanda. Itu bahasa Inggrisnya fasih. Terus pokoknya pinter banget gitu. Sementara saya, waduh, begitu kan, saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Saya saat beliau show pertama saya pun minder, waduh, apa yang akan saya omongkan nanti gitu kan. Dan saya hanya mengalir saja, ditanya apa saya jawab apa gitu, mengalir saja. Dan itulah yang terjadi di lapangan. Itu jadi ketika teman-teman kuliah ataupun bekerja, berikanlah sesuatu yang terbaik, teruslah berprestasi gitu. Soal reward itu nanti, yang penting teman-teman itu berprestasi dulu. Dan pasti Allah itu tidak akan melupakan itu. Sekali lagi berprestasi dengan cara yang baik ya, dengan cara yang tidak melanggar norma, ya kan? Dengan bekerja maksimal, selalu berkolaborasi, saling mendoakan teman, saling bekerja sama dengan teman, gitu, tidak mengikut-ngikut, istilahnya gitu kan, begitu. Jadi pasti Allah akan memudahkan kita. Pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua, tentang bagaimana sih kita mencari konsistensi, kayaknya udah terjawab juga dari cerita itu ya. Jadi kalau semangat kita itu untuk selalu berprestasi, mengembangkan keilmuan, ya kita pasti akan dimudahkan. Nah, saat saya kuliah S2 di UGM, saya awal-awal itu banyak stresnya, bingung gitu. Nah, saya juga baru paham teman-teman, apa sih gunanya TOEFL itu atau sertifikat bahasa Inggris. Jadi begitu saya, ini masih lama ya, saya cerita lagi 5 menit ya Bu ya. Nah, iya Pak, nggak apa-apa, silakan. Ya, saat saya lulus S1, bulan Juni itu 2015 saya ke Pare. Karena saya nggak punya kesempatan, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya mau ke Pare, ingin belajar di sana. Kan cita-cita saya ingin S2-nya di Belanda, kalau nggak di Amerika gitu kan. Boleh kan bermimpi tentang itu kan. Nah, walaupun pada kenyataannya saya tidak ke sana gitu kan, di UGM gitu.
Nah, saya harus mempersiapkan itu. Saya ke Paring, itu begitu saya di sana ada tryout. Itu tiap 2 hari sekali, itu ada tryout untuk melihat skor TOEFL saya. Skor TOEFL saya yang pertama adalah 416, yang kedua adalah 400, yang ketiga 387, yang keempat 370 berapa. Kurvanya menurun gitu. Kemudian saya evaluasi, ada apa dengan saya? Oh, saya mengerjakan TOEFL-nya itu tidak tahu maksudnya apa, tidak tahu strateginya, caranya bagaimana. Saya hanya melingkar gitu. Padahal TOEFL atau skill bahasa Inggris itu ya harus dipelajari, harus diasah terus, begitu, harus diamalkan terus, begitu. Nah, akhirnya kemudian saya tes TOEFL hanya dapat 413, kan minimal untuk afirmasi bidik misi kan 400. Alhamdulillah sesuai. Kemudian saya mendapatkan kursus bahasa Inggris gratis ya, untuk latihan speaking lah lumayan, untuk nambah kosakata lah lumayan, terus nambah lagi. Terus dapat juga pengayaan bahasa dari beasiswa LPDP. Sebelum saya kuliah, itu kalau teman-teman bidik misi ataupun teman-teman beasiswa santri yang mengakses beasiswa LPDP dengan jalur beasiswa santri atau beasiswa afirmasi, ataupun beasiswa afirmasi 3T, ataupun beasiswa afirmasi difabel, akan mendapatkan juga pengayaan bahasa. Nah, saya di sana di pressure terus belajar bahasa Inggris, tapi cuma dapat 450 gitu. Kemudian saat tes di UGM, setaranya itu kurang lebih 480. Nah, begitu kuliah di UGM, saya mikir, apa guna saya kuliah? Apa guna sih saya perlu belajar susah-susah tentang TOEFL? Ternyata mata kuliah yang saya mata kuliah yang saya belajar di sana, yang saya ambil, itu mewajibkan saya harus membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris gitu. Oh, kenapa saya harus belajar bahasa Inggris? Itu intinya harus bisa baca jurnal-jurnal ini gitu kan. Nah, akhirnya saya kembali lagi belajar, dan sedikit-sedikit karena saya udah kemarin belajar bahasa Inggris, ya sedikit-sedikit ya, hanya sedikit ya, sekali lagi hanya sedikit ya paham gitu. Nah, sekarang saya mikir lagi, nanti saya mau S3 ya, bahasa Inggrisnya masih kurang ya harus belajar lagi gitu. Saya ngajar pun dengan teman-teman sesekali pakai bahasa Inggris, referensinya juga pakai bahasa Inggris supaya teman-teman ada bayangan sejak S1. Sejak SMA ada bayangan juga. Kalau bahasa Inggris itu bukan bukan satu ketakutan. Kamu mau kuliah atau mau ketemu di Indonesia dengan orang-orang luar harus pakai bahasa Inggris. Untuk cerita tentang desamu, kamu harus menggunakan bahasa Inggris ketika berinteraksi dengan orang luar. Sekarang kan desa sering ketemu banyak turis masuk ke Indonesia ya kan, dan bahasa itu adalah kuncinya. Jadi terus harus belajar kapanpun itu, dan merasa diri itu kurang. Gitu. Kalau udah merasa diri kurang ya pasti dia mau belajar dan akan berprestasi. Itu sih Mbak Dina. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya baik, buat jawabannya. Bagaimana buat Dina? Ya Bu, sudah cukup. Terima kasih untuk Pak Afal. Oke. Selamat bergabung kembali buat Pak Adit yang tadi sempat terputus ya. Sekarang sudah join lagi bersama kita. Oke, saya rasa untuk pertanyaan cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih buat narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi acuan buat adik-adik kita semua, bahwa apa yang kita impikan dan kita cita-citakan, kalau kita mau berusaha dan ingin mencoba, pantang menyerah, pasti ada jalan. Dan yang terpenting, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti di sesi terakhir kita ada foto bersama yang akan dipandu oleh Pak Rizky. Oke, baik. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung di jaringan Zoom ini. Tentunya terima kasih buat Kak Afat selaku narasumber kita pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan ke perkuliahan nanti. Dan tidak lupa pula untuk Pak Rizky, terima kasih yang sudah mengadakan Zoom meeting pada pagi hari ini.
Bagaimana Pak Rizky, sudah bisa untuk kita sesi foto bersama? Oke, terima kasih Bu Anika. Mungkin saya sampaikan terima kasih juga kepada Mas Afat untuk sharing hari ini. Luar biasa Pak, jadi kangen-kangenan dulu. Saya masih ingat tanggal 5 Desember Mas Afat tahun 2015 saya itu bikin postingan terus dikomen sama Mas Afat, kita pengen janjian bisa ketemu tapi belum bisa ketemu. Entah Mas Afat itu masih ingat nggak waktu itu? Kalau saya masih ingat Mas, tanggal 5 bulan Desember saya chat-chatan di Facebook gitu kan. Tapi sampai tahun 2020 ternyata tidak bisa ketemu dan malah ketemunya lewat Zoom seperti ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih Mas Afat sudah membangun motivasi untuk adik-adik SMK SMTI Bandar Lampung. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke Mas Afat, memang jumlahnya sedikit karena memang kalau di kami SMK itu bekerja Mas, core-nya itu bekerja. Jadi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Mas Afat, dan habis ini nanti kita sedikit foto bersama untuk dokumentasi, mungkin untuk Pak Afat nanti juga. Seperti itu aja. Oke, adik-adik mungkin kita nanti silakan sesi bebas, bisa gaya bebas untuk saya foto dari sini ya. Oke, silakan dinyalakan, bolehlah. Nanti kita senyumnya, tunjukkan senyum yang paling bagus. Nanti saya bilang dari Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya mungkin yang lain bolehlah. 1, 2, 3. Oke, lagi yang kedua saya belum. 1, 2, 3. Oke, yang lain 1, 2, 3. Oke, saya rasa itu Ibu Anika. Saya kembalikan lagi ke Ibu Anika untuk selanjutnya ditutup acaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Rizky. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Afat. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang berkenan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit dulu Pak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Mas Afat, monggo. Yo. Selamat siang semua teman-teman ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Ya, selamat siang. Yo. Have a nice day, Pak.